di Eleven Podcast. SMA Negeri 11 Kota Bekasi, cerdas berkarakter. Oke teman-teman, balik lagi di episode 2 Ngobrol Santai. Sekarang kita udah bareng sama... Halo, aku Nadia Diva Paradisa. Oke, mungkin di sini kita bakal ngomongin tentang OSN. Oke, mungkin kita kenalan dulu nih. Halo Nadia Paradisa. Halo. Nah, mungkin boleh nih kamu ceritain diri kamu. Kamu nih siapa? Terus kenapa sih kita sekarang hari ini, episode ini kita bakal ngomongin OSN? Waduh, boleh banget. Ya, jadi pada zaman dahulu kala, pada 24 Desember 2006. Kepanjangan ya? Tunggu. Kita terlalu cepet nih. Kamu bisa, nama kamu siapa? Terus kamu dari kelas mana? Gitu-gitu. Habis itu baru kita ngomongin OSN. Baiklah. Nama aku Nadia Diva Paradisa. Aku dari kelas 1232, paket 3 ya. Oke. Udah? Oke. Oh, gak apa. Oke, Nadia Paradisa nih kelas 12 ya. Betul. Mungkin gak asing nih, nama kamu nih udah terpampang jelas di SMA Negeri 11 Kota Bekasi ya. Oh my God, berlebihan banget. Enggak juga. OSN itu keren. Oke. Mungkin kamu bisa cerita kenapa kamu tuh bisa lolos dan bisa dipilih sama sekolah untuk ikut OSN. Terus OSN apa? Mata pelajaran apa nih? Oke. Jadi kan tahap pertama seleksi OSN itu ada seleksi di sekolah ya. Itu untungnya sistem di 11 tuh menerapkan semua orang tuh boleh ikut seleksi. Jadi mau kamu ranking berapa di sekolah itu boleh ikut seleksi, ikut aja. Kayak dikumpulin di aula, terus nanti tes tuh bareng-bareng. Nah, sebenarnya ada cerita lucu waktu seleksi sekolah. Kan aku megang HP ya. Aku nge-hotspotin teman aku biar ikut ujian juga. Dia waktu itu kalau nggak salah milih ekonomi. Nah, belum di kuota ya? Belum. Itu waktu masih di sekolah tuh, masih rame-rame. Nah, kan Pak Adi bilang kalau misalnya udah selesai suruh keluar kalau misalnya udah submit. Ya udah, aku udah selesai tapi aku nggak bisa keluar soalnya aku masih nge-hotspotin temenku. Tapi kan kalau misalnya ke submit itu udah kedeteksi ya. Nah, tiba-tiba Pak Adi manggil nama aku jadi kayak Nadia Diva Paradisa keluar gitu. Semua orang langsung kayak, "What? Ada apa nih?" Pakai mic sendiri gitu. Iya kayak, "Wah, apakah dia menyontek?" Oh my God gitu. Jadi semuanya panik ya? Iya, semuanya panik. Jadi aku harus kayak ya udah aku bilang ke temanku udah selesai. Oh iya nggak apa-apa udah keluar aja. Ya udah aku keluar. Taunya waktu papasan sama teman-temanku yang lain yang ikut seleksi juga ditanyain sama mereka, "Kak, tadi kamu disuruh keluar, kamu nyontek?" Jadi salah paham ya? Accusation dari mana itu? Oke. Berarti untuk daftar OSN ini nggak harus gimana-gimana ya, bisa terpilih siapa aja gitu ya. Oke. Nah, mapelnya nih, apa yang kamu pilih nih? Ini yang paling bikin orang mapel apa nih OSN? Aku geografi. Oke, geografi. Kenapa geografi? Kenapa? Ada apa dengan geografi? Dulu waktu aku masuk 11, itu aku pakai Japres Olim IPS. Nah, waktu kelas 10 juga aku ikut tuh Olimpiade Geografi. Soalnya itu selain geografis itu tuh cuma ada ekonomi pelajaran IPS yang ada di OSN. Jadi aku disaranin ke geografi. Nah, sebenarnya aku ikut lagi waktu kelas 11 tuh karena aku dendam. Kenapa tuh dendam? Waduh, ada sesuatu. Apa tuh dendam kenapa? Aku dendam soalnya waktu kelas 10 aku ujian seleksi buat yang kota. Itu tuh koneksinya jelek banget. Jelek banget sampai kayak dari sananya jelek. Dari sananya ada beberapa sekolah juga yang mereka tuh error juga gitu. Oh, jadi bukan kamu doang. Jadi ada ya kayak misalnya ini soalnya tuh loadingnya lama apa segala macam gitulah. Ya, untungnya waktu kelas 11-nya lancar, alhamdulillah. Berarti itu yang koneksi buruk pas kelas 10 ya? Betul. Oke. Selain alasan itu nih, apakah ada esensial spesial lagi dengan geografi? Atau kamu kayak cinta batu, kamu mau meneliti tanah kah?
Waduh. Sebenarnya itu yang paling susah tahu. Iya. Nggak juga sih, yang paling susah itu kartografi. Apa tuh kartografi? Pemetaan. Nah, Oh. sebenarnya tuh iya, selain karena alasan ini apa namanya? Waktu yang kelas 10 itu waktu aku masuk itu di tesnya sama Pak Adi. Nah, kebetulan Pak Adi kan guru geografi. Iya, FYI ya guys, Pak Adi itu guru geografi di SMA Negeri 11 Kota. Betul. Oke. Nah, setelah pengumuman nih, kan pasti diumumin dong siapa-siapa aja yang bisa lanjut ke tingkat kota. Gimana tuh situasi ketika diumumin kah? Itu diumuminnya pas kalian setelah dikumpulin semua kah? Atau gimana? Oh, pengumuman kota itu aku inget banget, aku lagi main Genshin. Oke, pro player ya guys. Jadi para desainnya. Aku lagi main Genshin. Di kelas. Oh bukan, itu aku inget banget maghrib. Kau udah di rumah. Ya. Oh bukan pas lagi sekolah berarti? Enggak, dia tuh ini apa namanya? Jadi dikasih kayak semacam link gitu nanti. Nah itu aku dikabarinnya sama Rajendra. Siapa tuh Rajendra? Rajendra nih dia yang lolos ke tingkat provinsi dari bidang matematika. Wow, kelas berapa dia? Dia kelas 12 42 ya, 42. Matematika? Dia ngabarin kayak, selamat ya Dit. Hah, apaan? Wah, malah dia dulu yang ngeliat ya? Iya, dia duluan yang ngeliat. Karena kamu lagi Genshin. Iya. Oke. Terus gimana? Seneng kah? Loncat-loncat dulu kah setelah pas apa lagi main Genshin gitu, loncat-loncat dulu kah? Aku selesain dulu main Genshinnya baru baca chat dia. Oh, oke. Biasa gitu. Jawab dalam hati dulu ya. Jawab dalam hati dulu baru jawab beneran. Sebenarnya ini apa namanya, awalnya aku gak tahu. Soalnya itu kan bentuknya dokumen, jadi aku belum lihat. Nah, itu waktu udah keluar Genshin, aku kayak, aku agak bengong dulu sih. Kayak, ngeliat nama kamu di situ bengong. Ya kayak, hah? Iya nih. Iya sih, kadang kalau misalnya kan kita walaupun udah usaha dan ngarep, tapi kayak pasti ada perasaan gak mungkin gitu ya. Berarti kamu pas ngeliat itu kayak yes gitu. Apalagi aku ini apa namanya, sebenarnya semalam sebelumnya tuh aku sempat mimpi. Apa tuh? Jadi ini apa namanya, kan aku emang selalu menerapkan kalau misalnya besoknya ujian tuh jangan begadang. Pokoknya tips utamanya itu jangan ini apa namanya, begadang sebelum ujian. Nah, tapi tidur aku sebenarnya gak nyenyak banget. Soalnya aku mimpi. Sebelum itu? Sebelum OSN yang kota. Itu aku mimpi ngerjain soal OSN tapi lupa submit. Padahal untuk mimpi. Untuk mimpi ya. Bayangin kalau beneran. Tapi sebenarnya kalau misalnya pun kita nggak klik submit, itu auto submit waktu udah selesai waktunya. Jadi kayaknya mimpi buruknya omong kosong banget gitu. Oh iya. Mau submit kalau waktunya udah habis otomatis submit ya. Oke. Menarik. Nah, setelah kamu udah diumumin untuk lanjut ke kota, itu tuh ngapain aja sih? Entah kamu banyak dispen kah? Atau kamu dapat les dari sekolah kah? Atau gimana? Nah, itu dua-duanya tuh. Oh, dua-duanya? Mantap juga ya. Biar sendiri, mungkin ceritain dulu deh. Oh, itu beneran aku nggak keluar duit sama sekali. Iya? Kayak hampir nggak sama sekali. Maksudnya aku kayak transport doang gitu. Ke tempat lesnya? Jadi kayak aku ngegojek, terus udah itu doang. Selain itu ya lesnya dibayarin sama sekolah. Nah, sama dispen ya pasti dikasih juga. Dispensasi tugas juga ada, kayak keringanan. Enak ya, enak. Tapi harus belajar serius buat OSN ya. Betul. Dispennya itu sering atau jadwal lesnya itu emang suka bentrok sama jadwal belajar kayak di sekolah gitu pas KBM? Waktu provinsi itu sebenarnya nggak begitu tabrakan sama yang di sekolah, cuma soalnya ini pelatihannya itu dia setiap weekend. Jadi emang istilahnya aku nggak ada libur gitu. Kalau misalnya yang kota baru pas hari-hari KBM gitu ya lesnya? Iya, itu ada pernah dia. Tapi waktu masih kota itu dia sama juga hari Minggu sebenarnya. Tapi ada yang waktu mau udah deket-deket ujiannya nih, kita ada yang seminggu itu full di tempat les gitu. Wow, cukup capek berarti ya? Capek banget, aku breakoutan tau. Gara-gara itu ya, waktu gitu-gitu. Tapi
selain dari jadwal-jadwal yang padat, kan pasti ada les sekolah buat sekolah gitu ya. Itu jadinya tabrakan juga nggak sama les buat sekolah, sama les OSN? Sebenarnya waktu kota gak tabrakan, waktu provinsi nih lumayan ada tabrakan, soalnya kan jadinya Sabtu sama Minggu ya. Nah, Sabtu itu aku sebenarnya ada les juga di tempat lain. Tapi orang tuaku sebenarnya lumayan ngerti gitu, kayak karena kamu ASN ya. Lebih prioritas sekarang yang ini gitu. Jadi ya udahlah, les yang biasa off dulu nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya emang tabrakan kamu nggak masuk dulu ya untuk les sekolah. Oke. Nah, pasti kan kamu bilang tadi kamu sampai break out karena kecapean dan segala macam gitu ya. Pasti hormon dan segala macam. Nah, gimana sih seorang Nadia Paradisa nih manage waktunya? Apalagi kemarin kita habis project ya, Kurikulum Merdeka. Waduh. Aku gak ikut project. Tapi kan menang OSN. Itu adalah nilai plus. Gimana nih? Apakah kamu, kan kalau project itu kan kerja kelompok ya? Nah, gimana nih kamu mengerti teman-teman kelompok kamu karena kamu OSN? Oh, sebenarnya kalau misalnya ikut OSN, misalnya kayak udah lolos dari kota ke provinsi, itu mulai tugas kelompok tuh boleh nggak ikut. Jadi nanti tugas kelompok itu bakal diganti ke tugas individu aja. Keringanan ya. OSN, wah keren banget. Makanya gak rugi jadi anak OSN. Iyalah, otak guys. Oke. Nah, kalau manage waktunya gimana nih? Kamu apakah kamu emang fokusin di OSN-nya aja kah? Atau emang kamu tetap balancing dengan tugas-tugas kamu biar nanti emang gak numpuk aja karena ada tugas-tugas individu gitu kan? Sebenarnya aku lebih ke yang prioritasin OSN. Pokoknya kayak semua yang berhubungan sama sekolah, entah itu PR, entah itu apa kayak gitu. Itu aku kesampingkan dulu. Aku pokoknya OSN dulu. Nah, makanya sebenarnya waktu selesai OSP itu kan belum ditagih-tagihin tuh. Kalau misalnya diperhatiin, sebenarnya aku yang paling banyak minta keringanan. Sejak zaman OSK juga kayak gitu. Jadi pas masih kota itu aku sering kayak, Bu, ini ada tugas ini, boleh minta keringanan nggak? Itu aku yang paling sering minta. Tapi gurunya nggak ada problem? Gurunya sama sekali nggak ada problem. Itu dia yang plusnya di 11. Guru-gurunya tuh pada baik semua. Iya, sama anak OSN. Buat teman-teman yang masuk 11, masuk aja. Worth it. Oke, berarti Nadia Paradisa ini emang tahu skala prioritas ya. OSN tuh emang keren banget. Nah, di luar keringanan-keringanan tersebut nih, terus juga step-step kamu dari awal mula sampai alhamdulillah lolos kota dan akhirnya ke provinsi nih. Nah, apa sih perubahan yang mungkin kamu merasa secara signifikan dan secara nggak langsung gitu ya? Karena kan pasti adalah 1-2 perbedaan rutinitas. Karena pasti kalau kita udah masuk ke provinsi, itu artinya kita harus lebih serius belajar kan. Iya. Nah, apa tuh kesulitan yang paling kelihatan gitu? Atau energi kamu lebih keluar kah? Atau gimana? Waktu udah lolos dari provinsi ya, kan OTW nasional nih. Jadi itu pelatihannya sekitar 2 bulan lebih. Wow. Jadi aku dikasih dispen itu 2 bulanan buat pelatihan dan apa segala macam. Jadi dari bulan Juli waktu awal kelas 12, iya dari waktu awal kelas 12 itu aku masuk kelas cuma sekali. Iya. Cuma sekali, abis itu aku dispen full. Sama ikut demos doang. Gak apa-apa, fun. Berarti dispen 2 bulan ya? Wow. Itu berarti sebelum ke Bandung, ke Jawa Barat? Sebelum. Waktu ke Bandung itu tanggal 23 Agustus. 3 Agustus hari. Kemarin ya? 3 hari sebelum OSN-nya. Berarti di Bandung? Di Bandung berapa hari? 3 hari. 3 hari. Sampai tanggal 26. 26-nya itu berangkat ke Disdik Jabar dulu, baru ke Jakarta. Berarti untuk tesnya itu di Jakarta, bukan di Jawa Barat? Betul. Waktu OSN itu di Jakarta. Soalnya tuan rumahnya tahun ini Jakarta.
Oh, jadi pelatihan untuk yang Provinsi Jawa Barat itu ya ke Bandung, terus dari puncaknya ke Jakarta baru ya? Iya, betul. Oh my God. Dan itu free? Free. Free 100%? Ya, aku ke Bandung tuh nggak ada biaya sama sekali. Oh my God. Itu dari sekolah atau emang dari sananya? Dari pemerintahnya. Dari pemerintah? Iyalah ya. Tapi aku dianterin sama sekolah. Oh my God. Oh my God, berarti transport aman ya? Aman. Kita tinggal belajar aja ya. Nadia Paradisa tinggal belajar aja gitu. Oke. Kalau dilihat dari tahap-tahapnya nih, kayak kelihatan banget usahanya gitu ya. Dan Nadia Paradisa ini kan milih geografi tadi ya. Nah, apa aja sih pelajaran sub-sub tema gitu yang mungkin kesulitan gitu selama dari bisa sampai lolos ke kota, sampai ke provinsi, dan juga persiapannya untuk di Jakarta saat itu? Paling kesulitannya ada di subtema kartografi. Kartografi itu aku jujur gak suka hitung-hitungan. Aku gak suka matematika dan lain-lain, makanya aku kabur dari paket 4. Kamu paket? Aku paket 3, tapi aku pindahan. Oh, oke guys. FYI, kalau kurikulum Merdeka itu paket-paketannya tuh ada mapel-mapel khusus ya. Iya, betul. Okay. Nah, itu aku kartografi itu kan perpetaan ya. Jadi kayak belajar koordinat, skala dan lain-lain. Angka-angka berarti ya. Angka-angka aku gak demen banget ketemu aku juga, angka-angka. Aku no banget sama matematika. No banget. Tapi yang lain aman ya? Yang lain lumayan lah. Main lah ya. Orang udah menang. Aku salah tahu. Tapi kan kamu udah lulus ke provinsi guys. Itu adalah hal yang keren. Itu keren banget. Plus. Oke, kita lanjut. Dari tahap-tahap ini aku lihat sih udah keren banget ya. Kayak dimulai dari kamu dispense sampai 2 bulan. Terus juga banyak tugas-tugas yang alhamdulillah diberi keringanan sama sekolah ya juga. Nah, selama kamu ada di Bandung nih, pasti kan ada happy, ada sedih. Nah, itu tuh banyak happy-nya atau sedihnya? Mungkin bisa diceritain selama pengalaman yang sangat fun. Lumayan happy sih, maksudnya kayak santai banget itu. Oh, santai banget. Kayak ini padahal cuma pelatihan biasa, terus selebihnya tuh aku kenalan sama teman-teman aku yang dari Jabar, ada juga yang dari Padang, dia dari Bukit Tinggi. Wow. Iya, jadi kita makan gacoan bareng. Dikasih waktu free ya dari sana? Iya, dikasih waktu free. Ada waktu free, berarti nggak full day belajar gitu ya? Enggak. Tapi belajarnya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi free time itu habis jam 9. Oh my God. Berarti dari pagi sampai malam itu belajar? Selama 2 hari. Selama 2 hari? 3 lah, kira-kira. Guys, dari jam 7 sampai jam 9. Itu, tapi dikasih istirahat. Iya, makan buang air kecil. Itu aduh, kalau dilihat ya guys, kalau belajar dari jam 7 sampai jam 9 emang gak mumet gitu. Gimana biar mumet banget. Ya kan, mumet kan. Belajar 2 jam aja kadang udah ngantuk-ngantuk gitu. Apalagi dari jam 7 sampai jam 9. Nah, gimana nih cara kamu biar gak ngantuk-ngantuk, gak mumet? Kalau misalnya waktu Platda itu kan ada tes praktek juga ya. Nah, itu kita ada praktek, kita ke alun-alun Lembang. Sama ke floating market, itu kita observasi di situ. Oh, berarti gak cuma duduk belajar, tapi juga praktek keluar ya? Iya, betul. Observasi lapangan langsung. Oke, berarti seru banget ya? Seru banget. Dibayarin. Tapi belajar, kan belajar ini kita bukan jalan-jalan ya. OSN tuh bikin kaya. Mau menang, mau kalah, bikin kaya. Dapat duit jajan. Iya. Oke, kita udah masuk ke duit nih. Wow. Sebagai pelajar ini adalah hal-hal yang sangat wow. Gimana tuh maksudnya kita bisa kaya dengan OSN? Jadi kalau misalnya kalau lolos itu dapat hadiah duit, ada buat uang saku juga dapat waktu buat pelatihan. Uang hadiah sama uang saku beda? Beda. Wow. Jadi kalau misalnya uang saku itu buat selama misalnya 3 hari nih, 3 hari dikasih per harinya berapa, terus nanti diakumulasikan. Terus nanti dipikirin sampai seharinya berapa? Kira-kira segitu. Nah, kalau misalnya di
Jadi uang saku waktu di Platda kontingen sama di nasional itu beda. Jadi ya, sama dari sekolah juga beda. Oh my god. Oke. Kita rangkum dulu nih. Ada uang saku, uang hadiah, uang dari kontingen, ya. uang dari sekolah. Ya, jadi ya ada gitulah segitu guys. Dan sebenarnya 11 nih lumayan kayak baik banget loh. Baik iya banget. Seriusan. Gimana tuh baiknya gimana nih? Gimana nih 11? Jadi sebenarnya tuh waktu waktu lolos kota itu sebenarnya nggak dikasih hadiah harusnya. Tapi 11 ngasih. Oh my god. Iya, jadi ya segitu. Dan sebagai apresiasi ya kamu udah lulus kota gitu. Kayak kita mungkin sebut nominal gak? Waduh. Pokoknya total aku dapat sekitar semuanya setelah kalkulasi kan? Iya, 4 juta. Iya nggak sih? 4 juta. Sendiri 4 juta. Iya benar 4 juta. 4 juta guys. Udah sekarang kalian belajar dan daftar OSN sekarang juga. Please daftar. Please, iya. Dapat duit, dapat ilmu, dapat teman, terus bisa jalan-jalan plusnya ya kan? Oh my god. Waktu itu diajak ke Dufan. Ya, ke Dufan juga. Ya soalnya ini pernah kan dia di Jakarta ya. Jadi pas hari puncak nih. Waktu hari ketiga kalau gak salah. Hari ketiga itu karena tuan rumahnya Jakarta, jadi kita dibawa ke Ancol ke Dufan. Di situ. Itu setelah tes atau sebelum mulai lomba? Setelah tes. Tesnya 2 hari, terus abis itu langsung main-main. City tour istilahnya. Oh my god, city tour Jakarta. Walaupun Bekasi ke Jakarta gak jauh, tapi lumayan banget. Dan terus itu bareng teman-teman yang lain ya? Kayak semua bidang di situ. Iya, semua mapel. Iya. Itu dari mana aja tuh kotanya? Daerah mana aja tuh? Wah, aku kenalan lumayan banyak ya. Aku di sana tuh ada kenalan dari Papua, ada dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Berarti gak cuman daerah Bekasi dan sekitarnya ya? Iya. Oh my god, Papua keren. Dia 3 kali naik pesawat buat ke Jakarta. Iya. Keren banget. Oh my god, tuh guys, udah kalian daftar OSN sekarang, jalan-jalan. Benar, kalau misalnya di lain pulau nanti tiket pesawatnya dibayarin. Oh iya ya, bisa jadi nanti tahun depan tuan rumahnya bukan daerah sini ya? Pernah waktu ada pengajar aku dia di Jogja itu dibayarin transportnya. Iya. Dia di Jogja ngeliti gumuk pasir. Wow. Kalau aku udah pasti temanya tentang sustainable development. Oh, itu temanya ya yang tahun ini. Nah, itu kamu neliti apa aja tuh? Nah, jadi waktu itu kita dibawa ke Blok M. Wow. Tapi blok M sih yang belum gultiknya belum ada. Panas ya? Iya, jadi panas banget itu dari ujung ke ujung kita jalan kaki. Iya. Jalan kaki. Itu kamu pakai topi atau emang udah? Oh, itu topi dikasih. Oh, dikasih kayak goodie bag gitu. Kita tuh dikasih tas, itu aku bawa tasnya. Wow. Ya, tasnya sama kaos, topi. Kaosnya bawa gak? Oh, kaosnya enggak. Kita review sekarang kalau bawa. Iya, tahu gitu aku bawa. Iya. Ini apa namanya sama. Pokoknya itu kita dikasih kayak alat tulis, kalkulator dikasih juga, papan jalan, pensil, pulpen, pensil warna dikasih. Ih, gemes banget. Berarti emang udah komplit gitu ya? Komplit. Semuanya difasilitasin. Wow, keren banget. Dapet uang saku, uang hadiah, terus transportnya juga nggak perlu ngeluarin biaya lagi ya kan? Terus jalan-jalan plusnya tadi, dan oleh-oleh. Itu bisa disebut oleh-oleh sih. Oke. Dilihat ya guys, kita udah tahu nih Nadia Paridisa dari awal
seleksi, terus sampai akhirnya dia lolos tingkat kota, untuk provinsi, dan juga pelatihan-pelatihan lainnya, sampai bisa ke Bandung, dan di hari puncaknya ternyata beliau jalan-jalan setelah tes. Nah, pas tes tuh sebenarnya ada kesulitan gak sih? Atau pas selama pelatihan nih, kamu benar-benar pure belajar, atau kamu sebenarnya juga diskusi sama teman-teman kamu? Kesempatan diskusi pastinya banyak ya. Sama kalau misalnya aku pribadi waktu tes lebih kesulit pas jalan-jalannya itu kita bawa peta gede. Ya jadi seginilah. Dan itu beberapa halaman. Jadi berat dan ribet banget gitu kan. Dia tuh kayak buku atau kertas biasa? Dia kertas biasa tapi agak tebel. Oh. Dan itu kayak peta tapi pecahan dari peta. Jadi kamu harus ngusun gitu. Iya, jadi cek apa segala macam. Ribet banget. Keren banget geografi. Oke. Nah, dilihat dari hasil yang perjuangan kamu untuk bisa sampai ke tingkat provinsi, sebenarnya apa sih dalam hati kamu, goals kamu untuk sekarang kan udah kelas 12 nih ya. Udah gak ada setahun, kita udah tinggal berapa bulan lagi nih ya kan? Tinggal berapa bulan lagi. Nah, goals kamu nih setelah kamu udah ada pengalaman yang wow banget di OSN, apa target kamu ke depannya? Kuliah. Sebenarnya kalau misalnya buat kuliah aku nggak muluk-muluk ya, maksudnya kayak aku mau PTN ya udah. Iyalah. Nah, sebenarnya juga disaranin kedinasan, tapi aku belum yakin. Kalau kedinasan mau apa? Kalau kedinasan palingan aku masuknya ke STMKG. Oh, berarti masih berkaitan ya. Sama ini sih apa namanya? Kalau misalnya emang bisa keluar negeri ya keluar negeri. Amin. Itu targetnya mana tuh? Semuanya dicoba kalau kata. Iya sih, bener. Asal lolos dulu gitu ya. Aku minta saran ke pamanku, udah semuanya ikutin aja. Semoga lolos. Amin. Kayaknya iya deh, orang pinter. Jangan percaya gitu dulu. Soalnya ada juga yang medali tapi dia nggak lolos SNM. Ada tahu? Iya sih, kalau itu emang jalur langit biasanya ya. Hoki-hokian juga. Iya, betul. Selain target kuliah nih, goals kamu kan kalau misalnya setiap apa yang mau kita harapkan, setiap yang kita lakukan itu pasti kita ada harapan kecil-kecil lah, ekspektasi kecil. Nah, di luar dari keuntungan banyaknya benefit yang kamu dapat dari OSN nih, ekspektasi apa yang sebenarnya kamu pikirin selama, entah itu sebelum kamu daftar OSN atau selama proses belajar dan pelatihan? Sebenarnya aku yang pasti nggak ada medali ya. Tapi ya ini apa namanya? Aku lebih yang kayak syukurin aja dapat apa gitu. Soalnya semuanya menguntungkan sebenarnya. Kayak dengan ikut aja, sebenarnya ikut meskipun di tingkat kota pun itu ada sertifikatnya. Iya. Jadi itu masih itu udah bisa banget dipakai buat skor SNMPTN. Selain itu yang nilai rapot itu ya. Kayak 50-50 kan sekarang. Oke, berarti di luar dari ekspektasi apapun itu, apapun hasilnya syukurin aja ya. Iya betul. Tapi sebenarnya aku nggak dapet medali itu aku nangis tahu 2 hari. Iya sih, pasti ada lah sedihnya, kayak kita udah optimis kayak oke, udah nyampe provinsi, aku pasti bisa gitu ya, pasti ada gitu. Pasti normal sih sedih kayak gitu. Tapi selama 2 hari tuh ya aku ngurung diri kah? Oh enggak sampai ngurung diri juga sih. Kirain. Aku aku diajak jalan sama keluargaku, berusaha ngehibur gitu, tapi ada aja kayak misalnya. Iya kayak ada aja misalnya aku lagi sendiri tiba-tiba bengong, tiba-tiba nangis. Ya gitulah, tapi udah move on sih. Iya, move on, life must go on. Tapi berarti keluarga benar-benar support gitu ya. Dari pokoknya ayahku, ibu, kakak juga itu setiap kali aku harus dianterin apa segala macam kemana-mana itu selalu ready. Dan itu tuh enggak kayak gampang, kayak menerjang pasar CFD di hari Minggu itu susah banget.
Aku soalnya ini apa namanya ngelewatin CFD. Jadi ya emang segila itu. Oh sweet. Berarti pentingnya figur orang rumah ya, figur keluarga. Tapi abis itu kamu pasti bangkit. Iya betul. Life must go on. Oke. Mungkin kita udah nanya tentang OSN, terus target-target kehidupan selanjutnya karena kita udah kelas 12, Nadia Faridina udah kelas 12. Ini pasti jadi pengalaman yang wow banget ya. Wow banget. Wow banget. Kayak dari awal tahun kan OSN tuh dari aku kelas 11. Iya, dari kelas 11 kan sampai bulan apa kemarin? Sampai bulan Agustus. Tanggal September 1 itu officially over. Berarti baru kemarin banget kan? Belum lama guys. Oke, semoga pengalaman-pengalaman ini tuh bisa benar-benar bermanfaat banget ya ke depannya. Entah itu dari relasi, terus juga insight-insight baru dari teman-teman yang Nadia temuin waktu pelatihan, dan juga manage waktu yang istilahnya baru lah ya. Apalagi kemarin tuh dispennya sampai 2 bulan. Itu sebenarnya aku sering dapat kayak misalnya dispen mulu apaan sih? Iya sih pasti. Teman sebangku gimana responnya? Dia sendirian dong. Iya. Aku sempat diinin sama anak kelasku kayak ditanyain tiba-tiba aku gak tahu lagi ada apa di sekolah waktu itu, aku lagi aku lagi pelatihan, tiba-tiba ditanyain sama anak-anak kelasku barengan mereka masalahnya, jadi aku kan bingung ya ada apaan. Ini apa ya? Nah, tapi mereka tahu kamu lagi pelatihan. Tahu. Tapi ini apa ya? Tiba-tiba nanya kamu OSN sampai kapan gitu. Oh sampai tanggal segini, perkiraan balik tanggal segini, emangnya kenapa gitu. Itu teman sebangku kamu kesepian, kasihan gitu. Iya sih pasti. Ya makanya aku kayak makanya pas balik kudu mengakrabkan diri sama anak-anak kelas juga. Mengakrabkan diri. Pas balik tuh gimana tuh? Kamu disorakin kah atau kamu di welcoming kah? Lebih ke orang jauh. Tapi pasti congratulations sih, karena kayak masuk provinsi tuh keren banget kan. Itu lumayan susah. Iya. Keren banget. You did well until now. Thank you. Gimana nih? Oh ya, karena dikit lagi kan kita lulus nih. Gimana pesan buat adik-adik sekalian, entah di sama 11 Kota Bekasi atau teman-teman di luar 11 yang mau ikut OSN? Sebenarnya terutama geografi. Beneran ikut OSN tuh nggak ada ruginya. Malah dapat banget benefitnya, kayak misalnya relasi, uang saku. Benar. Ya, itu yang paling menonjol. Iya. Paling menonjol. Jadi ya kalau misalnya ini apa namanya beneran ikut, itu tetap aja kalau misalnya disuruh ikut gara-gara emang enak gitu, tetap aja tekunin gitu. Iya, harus serius. Harus serius. Terutama buat yang 11, aku sih berharapnya adik kelas kita dengan aku ikut nasional gitu, itu lebih banyak yang interest ke OSN geografi. Iya. Soalnya pas tahun aku, pas kelas 11 itu gak ada kelas 10 yang mau ikut. Iya. Ada apa dengan geografi? Padahal keren. Ini apa namanya? Emang anak-anak yang jago di geografi di kelas 10. Waktu aku kelas 11 ya, berarti sekarang kelas 11 mereka. Itu lebih milih ke pelajaran lain. Jadi aku berharap dengan aku istilahnya inilah apa namanya, jadi sampai ke nasional gitu ya, bisa inspire mereka gitu. Iya, buat ini loh geografi, kalian juga pasti bisa. Iya, kayak mungkin ini ya, orang-orang masih mikir geografi itu cuma belajar bumi dan segala macam, padahal enggak cuma itu doang ya. Banyak ya. Jadi semoga adik-adik kita bisa meneruskan OSN sampai ke tingkat nasional. Amin. Pasti ada. Oke, mungkin dari Nadianya sendiri, harapan
untuk diri sendiri, kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang perjuangan kamu sampai sekarang, terus juga doa untuk teman-teman sekalian dan juga adik-adik kelas di 11 Kota Bekasi. Harapannya dia untuk diri sendiri setelah ini untuk kedepannya itu apa? Sebelum kita closing statement. Apa ya? Sebenarnya lebih aku berharap aku bisa keep up sama pelajaran yang sekarang. Soalnya aku udah ketinggalan jauh. Sama aku berharap semua yang aku pengen coba itu sempat aku coba. Lebih ke itu sih. Soalnya aku pengen hidup di saat ini gitu. Jadi ya apa segala macam yang bisa aku coba. Aku mau daftar universitas, aku mau daftar kedinasan, aku mau daftar ke luar negeri, itu aku semua bisa jalanin. Semoga doa-doa Nadia Paradisa dilancarkan. Amin. Oke, episode Ngobrol Santai dengan Nadia Paradisa. Tadi kita udah ngebicarain perjuangannya ya. Perjuangannya tuh gak cuman belajar dan segala macam, tapi juga ada les-les tambahan ya. Dan plus-plusnya itu semua dibiayain ya. Jadi sama sekali gak keluar duit. Justru malah dapat uang saku, dapat uang hadiah, bahkan sampai dibiayain juga transportnya. Jadi sama sekali nggak keluar biaya. Love you 11. Kalau kita cinta. Dan juga plusnya itu kalian nggak cuma belajar ya waktu udah lolos ke tingkat provinsi untuk ke nasional, itu kalian juga ada having fun-nya, terus ketemu teman-teman baru, dan juga jalan-jalan. Tuh. Dan tadi udah di-spill duit yang Nadia Paradisa dapatkan. Dan itu aku jatuhnya kayak peserta doang loh. Itu hadiah peserta doang. Oh, beda lagi kalau yang dapat kalau medalis beda lagi. Oh my god, udah. Bayangin, peserta aja 4 juta. Sekarang daftar. Persiapkan diri kalian untuk para antusias akademisme, persiapkan diri Anda. Oke, mungkin itu aja kali ya episode Ngobrol Santai kali ini. Semoga kita bisa melihat perkembangan lainnya di SMA Negeri 11 Kota Bekasi ya. Amin. Dan juga buat kita bersama. Oke. Mungkin itu aja dari kita. Makasih buat teman-teman yang udah nonton di episode 11 podcast hari ini. Tema Ngobrol Santai sama Nadia as finalis dari OSN. Oke, segitu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share. 11 Podcast, SMA Negeri 11 Kota Bekasi, cerdas, berkarakter. Dadah!